Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, maaf MGD buka masker sambil ngerokok. Karena apa? Ini tayangan bincang santai Gross TV. Kali ini bersama dengan Gubernur Jawa Barat INI, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, Bang Haji, nggak boleh, Dr. Haji Irfan Uten Ardiansa, SH, SPE, LLM. Nambah lagi nggak Bang? Dengan Habib Mahfud. Siap Bib, apa Bib? Bang Irfan, gini ya, semenjak setahun yang lalu ya, kurang lebih ya, itu kan pandemi merajalela. Ya, kurang lebih setahun, bahkan ulang tahunnya di bulan Maret dirayakan ya sedunia. Nah, dengan adanya COVID ini memaksa, memicu teknologi berkembang bahkan dipergunakan. Siap. Gitu, sehingga apa, digital menguasai segala, berperan sangat berperan penting, terutama di kalangan dunia kenotariatan maupun pertanahan, notaris dan PPAT. Nah, di sini dengan bebasnya era digital ini, kalau menurut Gross TV ya, itu perlu keterlibatan dari organisasi. Tanggapannya gimana Bang? Dengan perkembangan teknologinya dulu deh. Iya. Santai aja Bang. Santai kok Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Mahfud. Jadi keterkaitan dengan hal itu ya, memang peran dari digitalisasi itu memang sangat penting. Okay. Peran apalagi dalam masa-masa seperti ini, ya kan. Betul. Memang benar lah, udah lebih kurang setahun inilah kita menghadapi pandemi ini, yang mana physical distancing itu sangat dibatasi. Betul. Khususnya apalagi kita selaku garda terdepan ya di dalam organisasi ini, pelayan umum masyarakat itu, yang mana itu juga dalam berhadapan itu juga sangat-sangat kita jaga. Betul. Dan tidak sedikit juga untuk rekan-rekan kita ini yang terkena musibah itu. Betul. Gitu kan, banyak ya, event itu nggak di tempat kita, di tempat lain pun juga bisa terkena akan hal itu. Nah, kembali lagi mengenai digital itu, ya memang ini harus yang menjadi program lah untuk mewacanakan semua segala macam bagaimana kita bisa tetap berperan aktif tanpa mengurangi dari kode etik atau etika profesi yang kita jabati. Ya, keterkaitan dengan hal itu udah banyak sebenarnya yang melakukan kajian-kajian ini, termasuk Kumham sendiri kan. Kumham sendiri juga udah melakukan kajian-kajian ini. Syarat dan bagaimananya itu yang belum diterapkan. Tinggal mencari sinergiannya aja antara Kumham dengan kita selaku pelaksana tugas di lapangan itu seperti apa, bagaimana konsepnya itu, sehingga kita tidak kesalahan nanti kemudian harinya. Jangan kita disalahgunakan juga gitu kan oleh orang-orang tertentu yang menginginkan segala macamnya. Ya misalnya kita melaksanakannya RUPS itu dengan digital semua segala macam, tetapi kenyataannya karena keterkaitan satu dan lain halnya pasal yang ada kita punya, kita tidak boleh melakukan itu, dan ada orang-orang yang memanfaatkan itu. Nah, jadi memang harus ada aturan landasan hukum yang jelas. Cantolan hukumnya harus jelas dulu. Cantolannya harus ada. Kita mau nyantol gimana? Jangan kita berperan semua segala macam, tapi kita nggak nyantol gitu. Bingung nyantolnya kemana? Iya, yang penting jadi kita nggak kesalahan dan kita bukan jadi tempat pelarian objek gitu. Tapi itu segala macamnya. Tapi tadi abang bilang Kumham sudah memikirkan itu, dalam artian kan sedang mungkin menggodok ya gitu ya, menggodok, membahas peran digital dalam terutama yang terkait dengan kenotariatan, dengan notaris. Nah, dalam hal lain yang perlu, apakah
dari organisasi perlu memberikan masukan dalam arti Perlu dong, harus perlu. Karena kan biar bagaimanapun juga akte kita masih kepalanya bunyi hadir di hadapan saya, berhadapan dengan saya, bukan gitu loh kan. melihat. Nah, ini gimana konsepnya? Kalau masalah tuh dari UI juga kan, dari Pak Emon juga udah Pak Edmond, ngasih betul. gambaran semua segala macam akan hal ini. Hadir di hadapan itu apa masuk ke server yang ada di tempat kita, di notaris maksudnya, Oke. ya kan? Kan hadir gitu loh kan semua segala. Nah ini penerapan inilah yang mesti kayak gimana, yang mesti ada kesepahaman antara AHU dengan organisasi, atau kita itu ingin bagaimana. Jadi peran aktif dari organisasi itu harus ada untuk hal itu gitu. Nah, apakah dari organisasi perlu dalam artian untuk merubah cantuan hukumnya undang-undang jabatan dulu, baru lebih mendetailkannya di situ? Yang dalam dunia ini semua segala macam yang nggak bisa dirubah kan kitab suci. Ya kan? Iya kan? Kitab suci nggak boleh kita rubah gitu. Iyalah. UUD 45 aja bisa berubah. Berapa kali rubah? Iya kan, bisa berubah gitu. Tapi kalau kitab suci gitu Jangan kan, macam-macam ya. itu. Nah, itu yang bisa merubah itu yang pastinya harus ada paspor Indonesia. Nggak mungkin kan paspor orang lain bisa dipakai. Iya. Ya selama orang itu ada di Indonesia, ada segala macam, dan itu untuk kebenaran, kemaslahatan untuk umat banyak, mana yang lebih menguntungkan, ya pasti bisa berubah. Nah, kalau lihat dari Jawa Barat, dari kondisi Jawa Barat, kalau kemudian disehubungkan dengan UJN, hal-hal apa yang perlu dituangkan di dalam UJN dalam artian ketika ada perubahan nanti? Iya, kalau kita ya Pengalaman di Jawa Barat aja deh, sebagai bukan pilot project ya, karena abang kan di Jabar. iya. Sebetulnya kita kan sudah pernah melakukan kajian seminar juga keterkaitan hal itu, terutama di waktu interkon ya, terkaitan mengenai digitalisasi. Itu Alhamdulillah, Om hadir. Habib dia Alhamdulillah, tidak hadir gitu loh kan, entah kemana nggak tahu gitu loh kan. Nah, dari hasil kajian itu memang digitalisasi itu tidak bisa dielakkan. Ya kita harus ikutin lah. Ya mau itu 4.0 atau 5.0 semua segala macam, itu tetap harus kita ikuti semua segala macam perkembangannya agar lebih berubah. Ini kan melaksanakan program dari pemerintah juga, ya kan, pemerintah pusat dari Presiden Jokowi yang mempermudah, mempercepat. Tapi lapisan-lapisannya itu landasannya juga harus jelas. Ya kita harus membantu presiden dalam arti pemerintah, ya kan? Pemerintah itu kan bukan pelaksana tugas lapangan dalam keterkaitan hal ini. Nah itu perlu kita bantu untuk hal itu. Nah ide-ide itulah semua segala macam keterkaitan dengan Jawa Barat. Ya Jawa Barat sendiri semua segala macam kita kan lumayan Luas besar ya, betul. lumayan luas semua Banyak. segala macam. Dan kita juga harus melihat juga kondisi masyarakatnya itu udah bisa nerima apa belum? Digital gitu. ini? Iya digital itu ya dong. Ya kan nggak semua masyarakat. Kita bicara Kota Bandung, kita bicara di Ciamis beda. Ya iyalah, Ya kan? bicara sama Cianjur juga Apa udah bisa gitu semua segala macam. Nah itu sosialisasinya bagaimana? Jadi penerapan dari organisasi juga harus paham. Ya kan, harus mengerti daerah-daerah yang dimaksudnya itu. Gitu. Ya, kalau kita bicara Kota Bandung, kita bicara Kota Bekasi, oke, fine gitu loh kan. Tapi kalau kita bicara Ciamis, Pangandaran, apa iya masyarakatnya kan dunia Android sudah mau sampai ke ya justru itu pangkatnya itu kalau pemerintah dari organisasi juga segala macam harus melihat daerahnya juga. Nah dalam artian bukan dalam artian tidak setuju, ya pemerintah juga harus mensupport. Ya kita kasih masukan lah ke pemerintah itu untuk daerah-daerah tertentu tersebut gitu loh kan. Misalnya di situ udah bisa menggunakan internet terus segala macam. Nah kondisinya kan kita tidak merata. Nah itu. Tapi bukan dalam artian tidak memungkiri akan adanya digitalisasi, enggak gitu. Berarti cara pelaksananya bagaimana? Oh, teknis pelaksananya Teknisnya. aja. Tapi untuk cantolannya tetap sama. Harus, iya. Tapi untuk teknis pelaksananya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Iya. Berarti tidak diwajib. Dalam artian kalau misalnya daerahnya belum, tanda petik maaf, belum terlalu akrab dengan digital, ya jangan dulu gitu, masih pakai manual begitu. Gini, palu godam tetap harus ada. Oke. Iya kan? Jadi palu godamnya dari pemerintah itu pasti ada. Mau nggak mau daerah itu harus ada. Nah kita bagaimana melakukan itu selaku notaris itu bisa itu. Tapi kita harus didukung juga sama pemerintah setempat. Ya kan? Pemerintah setempat atau instansi-instansi itu terkait semua segala macam. Ini loh ternyata di sana jaringannya masih belum misalnya. Ya kan? Nah kalau misalnya nggak ada itu, apa kebijakannya? Harus ada gitu loh. Bagaimana gitu. Juknisnya secara teknis seperti apa? Nah, kalau bicara digital itu kan nggak terlepas dari etika dan estetika. Kalau berhadapan mungkin notarisnya rapi, pakai celana, pakai baju,
pakai dasi, jas dan sebagainya, pakai sepatu. Kalau digital mungkin setengah bang, atas pakai baju, bawah celana pendek, ya kan gitu. Nah, kita bicara etika dan estetika, bagaimana? Nah, kalau ini kan berarti bicara pengawasan. Ya kita kan disumpah ya untuk melakukan hal ini gitu kan. Dikasihnya semua segala macam itu kita disumpah. Nah, jiwa korsa kita gimana terhadap organisasi ini? 24.000 loh bang. Iya. Kita kan kembali ke jiwa korsa. Mereka kan tetap melakukan pendidikan, pelatihan sebelum menjadi notaris itu kan. Betul. Iya kan? Betul. Nah, tapi jiwa korsa dia merasa memiliki dari organisasi atau notaris ini apa gitu loh. Nah, ini kan jabatan bukan jabatan sembarangan ece-ece gitu. Ada sumpahnya. Ada sumpahnya sama segala macam. Kembali ke diri kita masing-masing. Ya kalau misalnya ada notaris yang begitu segala macam, ya saya rasa imannya juga lemah kali ya. Ya jujur aja gitu kan. Karena bukan kamera misalnya. Ya imannya berarti lemah juga. Apa dia misalnya suatu hal yang sakral, kita kan anggap ini sakral, suatu hal yang sakral ini semua segala macam yang tidak bisa disewenang-wenangkan, yang tidak bisa dipermainkan itu disewenang-wenangkan oleh dia. Jangan dong. Walaupun dalam bicara estetika. Iya, jangan dong. Ya kan nggak kelihatan. Ya itu kan ya tergantung melihatnya sebenarnya, tapi saya berharap janganlah ada orang yang kayak gitu. Nah, kalau bicara bagaimana Mas? Oke, itu kan sudah bicara estetika. Nah, kalau bicara digital kan dari dulu sebelum Covid kan digital sudah mulai masuk, sudah mulai berkembang. Tapi tidak bukan seganas ya, tidak semarak sekarang. Kenapa? Karena keterbat tadi ada 5M dari kesehatan dari 3 jadi 5. Menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya, pakai hand sanitizer. Nah, berselancar di dunia maya itu kan jadi bagian berselancar di dunia maya, baik di Instagram, di Facebook, di YouTube, itu kan sudah menjadi bagian dari apa sih, kayak kehidupan sehari-hari notaris saat ini. Beda dengan dulu kan karena ada pertemuan, jadi nggak terlalu banyak fokus di Facebook. Dan kalau saat ini, nah kalau dari abang melihat perkembangan anggota khususnya di Jawa Barat deh, ketika melihat teman-teman berselancar di dunia maya, intinya kan kalau tadi kan di medsos ya, media medsos segala macam itu kan suatu hal yang inovatif ya, perkembangan. Ya kadang-kadang juga ya nggak bisa dipungkiri ada suatu hal yang kebablasan maksudnya gitu. Ya kebablasan. Sebetulnya kan nggak enak. Sebetulnya kan kita kan tidak bisa menyalahkan itu FB gimana, Instagram itu gimana, tidak salah. Itu adalah wadah, rumah yang dibuat semua segala macam supaya orang bisa improvisasi, bisa inovasi, gitu kan semua segala macam terhadap segala macam perkembangan yang dia punyai. Nah, kalau misalnya ada kebablasan itu semua segala macam, ya kita kembali lagi ke etika gitu loh. Dan etika yang nggak semestinya begitu gitu loh, tempat. Ya misalnya orang itu udah kebelet ingin melakukan sesuatu yang dia udah undang-undang segala macam, dia curhatkan ke situ. Nah, kan? Ya kan, jadi umum tahu semua segala macam. Yang nggak begitu juga lah caranya, jangan begitu gitu loh kan. Nah, dari organisasi sendiri apakah ada saat ini yang melihat maraknya seperti itu? Kayak belum ada penanganan ya, secara... sebenarnya harusnya sudah ada ya terhadap orang yang kebablasan seperti akan hal itu gitu loh ya, misalnya dengan kata-kata yang tidak sebagaimana mestinya. Betul, karena kan bicara tadi sebagai marwahnya. Iya, notaris itu kan udah nggak pantas misalnya ada orang kayak gitu. Nah, itu sudah selayaknya dilakukan peneguran atau diberi sanksi untuk hal itu. Untuk di Jawa Barat? Ya, kita nggak bicara Jawa Barat karena protap SOP-nya tuh nggak ada, belum ada. Nah, mungkin ini dari organisasi juga mesti dipikirkan terhadap hal-hal tersebut gitu loh, agar protap dan SOP-nya itu bagaimana kita dalam bermedsos, bagaimana kita dalam berini, selaku kita profesi notaris itu mungkin udah harus ada. Itu karena hal itu gitu. Ya, mungkin karena dampak itu akibatnya ketika melakukan sebuah kegiatan aktivitas sebagai notaris itu tadi akhirnya menyembarangkan ya, di atas penting rapi, bawa berantakan kan nggak ada yang tahu. Iya, masalah dampaknya seperti itu jadi. Iya, kan? Iya, itu dampak. Masalah tahu dengan tahu tidak tahunya kan kembali ke jiwa korsa kita tadi. Kalau kita jiwa korsa dan kita menekuni organisasi kita atau profesi kita nggak akan melakukan hal itu. Kecuali kalau dia menganggap gampang semua, gampang sepele semua. Nah, inilah
dari pendidikan inilah yang harus kita terapkan gitu loh. Berarti pemahaman terhadap keorganisasian masih minim dong? Jelas. Makin berkurang kan minim. Bukan. Kalau saya sih ngerasanya makin berkurang. Kenapa? Contoh, pada saat ujian ALB atau segala macam kan kita bisa melihat bagaimana pemahaman mereka semua segala macam. Ada yang rambutnya gondrong, Kan belum jadi notaris lah. tapi kan etika profesi yang akan kita jalani dan akan kita hadapi. Ya kalau gondrong rapi nggak apa-apa. Kalau gondrong udah acak-acakan, seenak-enaknya aja, mau nggak mau kan saya harus tegur, dan itu bisa ada orang yang tegur. Makanya diperlukan palu godam. Ya contohnya seperti itu aja. ALB kemarin jabat, nggak saya pungkir ada berapa orang kan yang gondrong nggak beraturan gitu loh. Ada baju yang keluar acak-acakan semua segala macam, seenak-enaknya aja. Itu kita tegur langsung gitu loh, bukan tidak kita tegur langsung. Nah itulah timbal baliknya ada, dari mereka harus bagaimana, dari kitanya harus bagaimana gitu loh. Nah, kalau melihat seperti ini, ke depan organisasi apa yang diperlu? Apakah perlu ada sebuah materi khusus mengenai keorganisasian dalam artian mau biar timbul jiwa korsa? Kalau menurut saya perlu mengenai keorganisasian ini perlu gitu loh, dan sangat dibutuhkan gitu loh kan. Jadi jangan mereka hanya belajar itu dalam artian pasal per pasal aja, tapi mengerti maksud dan tujuan organisasi. Misalnya pasal sekian ini maksudnya apa sih? Itu udah ada yang bisa menjelaskan untuk akan hal itu gitu loh. Ya kan saat itu kan belum pernah ada kan? Iya, mulai sekarang kalau misalnya ada dari organisatoris signifikan itu ya udah masukkan kurikulum di Dikti, itu termasuk pemahaman mengenai organisasi ini. Kalau dulu P4 ya? P4. Ya ini organisasi dalam artian notaris lah. Iya. Bukan lebih ke nasionalisnya. Iya. Karena kan jumlahnya juga udah semakin besar. Ya kan? 24.000. Yang nunggu informasinya lebih dari 12.000. Iya. Yang nunggu udah sekian, yang udah jadi sekian. Ya kalau tidak ada mengenai orang yang paham mengenai organisasi kan sayang. Ya ini quote and quote ya, dalam artian jangan disalah tafsirkan segala macam. Tapi ini yang kita butuhkan gitu loh, untuk majunya organisasi ini dan bergening untuk organisasi ini. Dari Jabar sudah melakukan sebuah langkah. Iya, untuk hal itu. Selama ini kita paling melakukan misalnya untuk LB yang terdaftar, itu kita bikin grup, kita berikan masukan semua segala macam, atau kita kasihkan pentir dalam hal mengenai organisasi. Itu udah mulai gitu. Dan itu kita terapin semua segala macam. Itu untuk ALB. Kalau untuk anggota yang sudah ada, yang sudah jadi notaris. Iya. Ya untuk anggota sama segala macam, makanya kita kan butuh adanya kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu nggak harus secara formal atau informal, bisa aja dua-duanya gitu dilakukan gitu. Kadang-kadang kegiatan yang informal itu lebih jitu. Informal itu ya? Ya, karena di situ tempat ngeriungnya apa semua segala sudah tidak lagi ada batasan dalam artian. Iya, bebas aja lepas ini lagi sebagai pengurus ini, tapi ini sebagai seorang kawan. Insya Allah lah kalau Jawa Barat terapkan nggak ada batasan-batasan itu. Aman gitu. Aman gitu. Nah, ke depannya nih Bang, dalam artian ini kan informasi kan mau ada perubahan di RP3YD. Tadi kita sudah ngobrol, berarti kan ini harus dituangkan di dalam perubahan tersebut. Apakah diperlukan pasal tersendiri atau dijadikan di dalam sebuah pasal yang sudah ada? Kalau menurut Abang itu mengenai hal ini? Sebetulnya dua-duanya bisa. Mau jadikan pasal sendiri bisa, mau jadikan disipin pasal itu bisa. Ini kan kalau kita akan mengenai tadi kan, ya kan? Nah itu ya sangat dibutuhkan sekali hal itu. Tapi lebih baik dijadikan satu atau berbeda pasal berdiri sendiri? Dari yang udah ada. Dari yang sudah ada. Penyempurnaan aja. Penyempurnaan. Mengenai pekerjaan ini kan sudah disinggung sedikit tuh, pekerjaan notaris secara digital. Tapi kan baru tersirat, tidak tersurat. Itu dalam saya ada. Aku lupa pasalnya, makanya tadi lagi mikir pasal ujian berapa. Itu kan sudah ada sedikit menyinggung mengenai boleh secara digital, dapat dimungkinkan. Berarti kan dapat itu kan bisa atau tidak kan gitu. Tadi kalau kita bicara mengenai pekerjaan sebelum etika ya, estetika perilaku, kita bicara pekerjaan itu kan sudah dibahas. Dapat berarti kan bisa dong. Betul. Tapi kan tadi penjelasan dari Bang Irfan, ya kalau belum ada cantolannya, belum ada ini. Gini, bahasa dalam dapat dimungkinkan. Ya kan bahasanya kan begitu kan, dapat dimungkinkan gitu. Dapat dimungkinkan ini apabila kondisi-kondisinya tidak bisa dilakukan.
Oke, misal. Misalnya dalam masa pandemi ini semua segala macam orang tidak bisa berhadapan. Oke. Ya kan? Nah, cuman kan mesti ada, ibarat orang kan peraturan pelaksananya. SOP ini. Iya kan? Kembali lagi SOP-nya seperti apa gitu loh kan. SOP-nya misalnya disebutkan sebelum dilakukan vaksinasi secara nasional, maka dimungkinkan untuk berhadapan melalui digital, melalui video call. ya, tapi setelah vaksin nasional ya kan Hilang lagi. SOP-nya nih ad hoc apa gimana nih gitu. Nah gitu, ya tergantung yang mengatur kebijakan lah. Pengennya itu gimana, arahannya gimana, tapi koordinasi dengan semuanya, jangan pengennya aja. Tapi kan dengan bahasa itu kan akibatnya ada yang berani melakukan, ada yang tanda petik ragu-ragu. Ya berani melakukan juga salah, nggak ada SOP-nya bos. Itu dia kan akhirnya dampaknya kan ke sana, Bang. Ya SOP-nya dulu. Ya lu orang hukum kan, kalau lu orang hukum ya harus tahu caranya lah. Ya. Ini kan undang-undangnya ada nih misalnya. Peraturan pelaksananya nggak ada gitu loh kan. Kan SOP-nya sebagaimana gitu. PP-nya ada, permennya belum ada, ya nggak jalan juga lah. Iya udah. Itu harus perangkatnya itu harus komplit. Jangan setengah-setengah perangkatnya. Itu nanti bukan apa-apa, kita jadi objek. Iya sih. Ya objek dari pengacara, objek dari siapa? Ya iyalah, karena di garda terdepan yang berhadapan langsung. Pokoknya kan di organisasi notaris itu tokoh-tokoh yang mumpuni itu kan banyak. Betul. Ya kan? Yang banyak yang bisa nggak bersuara. Ya harus berani lah, dan harus berani diminta juga sama organisasi. Kalau nggak berani diminta gimana? Iya juga sih. Banyak loh, ada banyak orang yang kompeten itu. Makanya ini bicara digital itu kan udah ada nih di UJN. Tambah lagi muncul PP 28, PP 8 2021 Cipta Kerja. Di situ pekerjaan notaris yang ada petik. Iya, peraturan pelaksana notarisnya ada nggak? Dan kode etiknya disebutin nggak? Belum. Ya udah. Ya terus gimana Cipta Kerja bisa dilakukan? Kode etiknya lupa ART-nya. Sabar ya pemirsa Bros TV, terutama teman-teman notaris PPAT. harus lah, jangan sampai nggak ada gitu. Iya. Nah kan gini Bang, udah ada di ujiannya sudah, walaupun tadi tanda petik bahasanya itu dapat memungkinkan, bisa dilakukan bisa tidak, tapi terkendala dengan SOP. Iya. Terkendala dengan juknis-juknisnya seperti apa. Iya. Aturan pelaksanaan seperti apa. Iya. Kan seperti itu. Iya. Ini harus perubahan, makanya organisasi berencana akan terjadi tanda petik melakukan Iya. sebuah perbaikan terhadap Iya. UJN, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya. Seperti itu. Nah, ini kan beberapa kali terjadi pemunduran, mundur, sedangkan Pelaksanaan ya. iya pelaksanaannya kan mundur Bang. Dalam artian ketika ini akan dirubah tapi nggak jadi, nggak jadi, ini kan tetap jalan Bang, Cipta Kerja. Sekarang saat ini sudah mulai muncul akta digital, akta elektronik, akta. Siap nggak notaris menghadapi elektronik akta? Saya rasa apapun juga segala macam notaris pasti siap sepanjang aturannya jelas dan kita nggak jadikan objek. Kalau kita dijadikan objek, ya saya ngelakuin gerakan nggak menolak lah gitu loh, kan semua segala macam gitu. Itu kan terlepas, itu kan perlu dikawal dong oleh organisasi seharusnya. Ya harus kawal kita semua. Undang-undangnya sudah ada, Iya. tinggal permennya. Iya. Seperti itu tadi, aturannya seperti apa, teknik pelaksanaan seperti apa, pembuatan akta elektronik. Nah, kalau dari kacamata Bang Irfan, dengan teknologi yang maju seperti ini, aku belum bicara etika ya tentang perilaku, baru bicara pekerjaan. Munculnya digital, munculnya elektronik, akta secara elektronik, ini kan gitu. Kalau ngeliat dari secara pribadi untuk anggota khususnya Jabar siap nggak untuk menghadapi ini? Insya Allah siap. Anggota Iya, Jabar. siap. Insya Allah. Tidak. Kita akan ketinggalan terus kalau kita konvensional terus. Betul setuju. Insya Allah siap. Itu hal yang lumrah dan maklum. Even di negara yang menganutnya penyesuaian tetap ada ya nantinya. Betul. Pastinya kan kita disesuaikan dengan perundang-undangan kita pastinya gitu loh. Mau itu Angun Section kayak Common Law semua segala Pasti. macam pasti penyesuaiannya ada gitu loh kan. Betul. Nah, tinggal yang tadi saya bilang cuman kitab suci aja nggak bisa dirubah. Balik lagi. Nah, satu lagi terakhir.
mengenai etika dan estetika ke depan. Ini kan ya sama-sama tahu lah kalau dibilang bahasanya ketika teman-teman sedang diskusi ringan bang, cuman bahasanya itu tuh, ke depan tuh harus bagaimana sih organisasi. Itu kan bisa dituangkan dalam peraturan perkumpulan, bisa dituangkan dalam anggaran dasar atau di anggaran rumah tangga atau di dalam kode etik. Ya, intinya gini, kalau mengenai etika ini ya memang kita harus jiwai lah, tidak sembarangan. Kita nggak ingin membandingkan dengan negara-negara lain semua segala macam. Even itu di negara luar pun notaris semua segala macam, biarpun dia menghadapi dengan digital, itu tetap yang bagus kok, rapi kok, semua segala macam, tidak sewenang-wenang yang seperti Habib bilang gitu kan. Nah, jadi kembali ke kitanya itu ya, kita mesti ada pemahaman mengenai kita itu siapa, kita tuh apa, dan kita tuh bagaimana. Tapi abang yakin 24.000 itu mempunyai jiwa korset terhadap organisasi? Untuk saat ini enggak. Berapa persen? Paling yang memiliki jiwa korsa? 40%, 30%. 30%? Iya. Berarti peran organisasi perlu dong? Penting banget. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, mulai dari situlah kita mulai membiasakan semua segala macam, ya memperkenalkan kita tuh siapa. Terutama kepada orang-orang kita sendiri. Kita tuh apa dan kita tuh harus bagaimana gitu. Kita tidak sewenang-wenang. Kalau perlu ada punishment. Nah, dengan adanya punishment itu kan, jadi kalau bahasa pidananya itu ultimum remedium. Oh ya, tegur sikat ya. Bukan tegur sikat, itu upaya hukum terakhir apa terhadap orang itu. Cabut SK? Iya, kalau memang perlu. Cuman gara-gara baru bahasa. Itu mempermalukan organisasi. Kita gara-gara kelakuan Om Mahfud sendirilah makanya jadi rusak organisasi. Apa organisasi yang lain mau nerima? Enggak kan? Tuh. Nah, bicara itu berarti kan tidak hanya Jawa Barat aja dong yang berpikiran seperti ini. Berarti kan 33 provinsi ini kan perlu juga SOP. Berarti kan ini perlu tidak dari Jawa Barat, tapi harusnya dari atas dong. Ya memang mempelajari hal organisasi itu hal yang membosankan. Iyalah. Yang hal yang monoton semua segala macam. Tapi bisa mengemas. Caranya bagaimana? Mungkin ada orang-orang yang tahu akan bidangnya itu. Oh, ini cara menyampaikan dengan orang tuh misalnya dengan begini, misalnya dengan ngopi-ngopi, misalnya dengan segala macam mengumpulkan gitu kan. Nah, peran dari Pemda itu sangat penting. Gitu. Pemda kan yang berhadapan dengan anggota langsung Pemda. Tapi kan tetap aja kalau hierarkinya kan jenjangnya kan harus dari atas dulu. Kebijakan turun ke bawah. Penggul baru diserahkan ke Pemda untuk dalam penerapan. Tapi secara sinergi kebersamaan, jangan istilahnya dilepas. Ini tanggung jawab kamu, nggak bisa. Oh gitu. Ya iya dong, harus sinergi. Ini namanya organisasi kan lempar-lemparan. Ya, mau suaranya satu tapi nggak mau rugi, wah susah. Jadi ini ngasih tetap dikawal gitu ya. Iya dong. Jangan jalanin. Siap. Terakhir deh, Bang. Apa yang perlu? Nah ini kan bicara di dunia ini kan, maaf Bang, kalau kita bicara notaris PPA itu kan tidak ada yang S1. Minim S2. Ya dulu SPN, CN yang non gelar. Saat ini kan sudah ditingkatkan menjadi S2. Minimal berarti notaris PPAT masyarakat tahu S2. Nah, dengan kelakuan seperti itu, ya kalau kita kembali ke jenjang pendidikan yang Mahfud itu, ya kalau misalnya ada kelakuan seperti itu nggak semestinya begitu, ya kan? Secara formal kita ini kan juga udah dalam bidang pendidikan tuh bukan hanya sekedar S1. Iyalah, pasti kita tuh juga udah S2 lah rata-rata minimal semua segala macam. Dan seharusnya lebih mumpuni, lebih menjiwai. Seharusnya. Tapi kenyataannya itu karena kurang Food. Lu jangan bakar terus. Lu ngebakar terus tuh. Karena kurang dari orangnya. Aku kan cuma ngipas. Karena gini, kebanyakan ya, mohon maaf ya, bukannya saya yang berbagi sharing aja. Kadang-kadang tuh orang-orang menyimpulkan
Oh ini gampang nih. Gampangin lah. Gampangin gitu. Oh ntar tinggal berhadapan dengan ini, cuek aja deh gini-gini segala macam. Yang kedua, orang-orang target itu mencari pekerjaan. Pekerjaan semua segala macam itu yang mana keliling semua segala macam dan itu membutuhkan waktu sehingga itu menguras tenaganya sendiri, waktunya mereka sendiri. Disitulah kadang-kadang khilaf itu terjadi gitu loh. Ya kan, khilaf itu terjadi, harus bagaimananya. Ya kita tidak usah berlomba-lomba, tapi kita kenyataannya harus berlomba-lomba. Oke, pertanyaan terakhir, dampaknya. Kan abang pernah dulu kalau nggak salah kita pernah ngobrol kangen. Pernah kangen melihat sebuah keguyuban dari atas sampai bawah begini. Nah dengan kondisi saat ini, dengan digitalisasi yang sangat keras, sangat kencang masuk di Indonesia, karena didorong oleh pandemi kan, mau tidak mau elektronik dipergunakan maksimal. Akibatnya tadi kebablasan. Ya. Apakah akan menciptakan yang menjadi impian? Ya, ini untuk event-event nasional itu memang harus diperlukan. Ya, bukannya saya gimana ya? Contoh misalnya pertemuan antara pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah itu mungkin bisa di gathering gitu misalnya? Misalnya segala macam dengan ya masa kita kan dari Sabang sampai Merauke. Betul. Kita kepulauan, ya kan? Ya seharusnya layaknya itu organisasi itu merangkul semuanya, gitu loh. Ya misalnya saya Jawa Barat nih ya. Saya berusaha, iya 25 Pengda. Iya, ya saya berusaha untuk konsolidasi silaturahmi dengan mereka semua, gitu. Supaya ngumpul semua segala macam. Mau ada event baksos kek, mau ada event apa semua segala macam. Di luar organisasi pernah, meskipun kita tidak bisa menyempurnakan gitu kan ya. Tapi paling tidak ada ikhtiar kita untuk melakukan itu. Nah disitulah silaturahmi yang informal itu terjalin, tercipta, dan itu lebih komunikatif. Karena kalau kita seminar, forum kan itu satu arah. Ya, monolog semua segala macam. Tapi kalau ini kan kita bisa ngariung sama-sama semua segala macam. Nah itu dari situ terbentuk apa tadi ya? Ya sambil ngopi, sambil apa? Sambil bercanda-bercanda. Harus begini. Iya, itu keluar semua. Unek-unek keluar tuh. Keluar semua. Alhamdulillah keluar semua. Kalau ngeliat kondisi saat ini, impian abang bisa tercapai? Tercipta nggak? Yang dulu kangen masa yang dulu ketika ikut ibu. Iya kan, wah kalau saya sih masih positif ya, masih positif. Dan untuk senior semua yang ada itu masih banyak kok yang perlu diistilahkan, masih bisa kita silaturahmi, kita tanya, kita bagaimana, kita minta pendapatnya, meskipun itu tidak sesuai dengan kondisi sekarang, tapi paling tidak ada suatu fondasi yang kita punya dari mereka gitu kan. Nah itu menjadi acuan, ya kan tidak harus demikian. Berat nggak dengan kondisinya 30% yang mengaku jiwa korsa? Berat tidak berat harus jalanin. Paling tidak meningkatkan harapan ke depannya. Iya, meningkatkan. Dari 30 harus bisa dong jadi 50, harus bisa dong jadi 70. Meskipun nggak ada yang sempurna 100%. Harus terjun langsung nih abang nih ke satu ini. Banyak untuk mewujudkan. Saya rasa banyak orang-orang yang masih punya jiwa korsa lah gitu. Masih banyak. Kalau ngeliat dari pemikiran abang nih kayaknya harus duduk di atas bang, biar bisa mengatur ke bawah, biar kayak Jabar gitu kayaknya. Oke pemirsa, sebelum ada yang ngomel-ngomel. Oke pemirsa, ini sedikit bincang santai banget, nggak dalam sih, cuman ngupas masalah. Terima kasih Om Habib dan estetika. Aku yang terima kasih ke Pak Gub Jabar INI, Ketua Pengwil INI Jawa Barat. Domelin tuh Mamanda Pario kalau ngomong begitu, Pengwil ini Jawa Barat salah. Pengwil Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia yang benar. Ya. Dr. Haji Irfan Uten Ardiansah, SH SPN LLM. Insya Allah mau dokter yang kedua kali yang Pak. Oke, sampai jumpa di bincang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.